Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan 6 prinsip usaha hidup sehat. Yang pertama, taati protokol kesehatan. Yaitu dengan jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Karena di tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Gunakan masker dan face shield saat keluar rumah dan bertemu banyak orang. Menggunakan face shield dan masker memberikan perlindungan lebih baik dibandingkan hanya menggunakan masker saja. Akan tetapi, jangan menggunakan face shield tanpa menggunakan masker. Jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernafasan. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Terapkan etika batuk dan bersin. Caranya tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, kita juga bisa menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Sabun disebut lebih efektif untuk digunakan daripada cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Hand sanitizer digunakan saat kontak dengan orang sakit, setelah menggunakan toilet, setelah batuk atau bersin yang menggunakan telapak tangan untuk menutupinya, atau saat bepergian. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian. Sebuah penelitian dari Princeton University menjelaskan situasi berantakan bisa membuat kita menjadi tidak dapat fokus, memberikan kesulitan dalam berkonsentrasi atau mengerjakan tugas tertentu. Oleh karena itu, kita harus memastikan segalanya bersih dan rapi. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit yang berasal dari lingkungan yang kotor. Yang ketiga, berolahraga. Sebelum berolahraga, penting dilakukan pemanasan untuk mempersiapkan sendi dan otot agar bisa bergerak secara optimal. Jenis peregangan dan porsi pemanasan sebelum olahraga bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan aktivitas fisiknya. Pemanasan yang terlalu lama bisa menguras tenaga. Demikian juga apabila pemanasan sebelum olahraga terlalu sedikit, dampaknya tubuh bisa cedera karena otot masih tegang dan belum siap untuk ditempa latihan fisik. Setelah selesai pemanasan dan peregangan, barulah kita berolahraga. Seperti yang kita semua tahu, berolahraga memberikan banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Apalagi jika dilakukan dengan teratur. Membuat tubuh lebih bugar, melatih kekuatan tubuh, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan energi, membantu menurunkan berat badan, membuat otot inti tubuh jadi lebih kuat, mengurangi stres, menjaga kualitas tidur, membantu relaksasi, meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit, dan masih banyak lagi manfaat olahraga lainnya. Yang keempat, asupan gizi yang seimbang, lengkap, dan sehat. Mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang perlu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kelima, dengan beribadah. Bagi seorang yang mengakui keberadaan Tuhan, beribadah itu perlu dalam segala kondisi. Dengan beribadah, hati kita menjadi tenang dan pikiran jadi jernih dalam menghadapi situasi seperti ini, sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang keenam sekaligus yang terakhir adalah dengan seimbang dalam bekerja, belajar, dan beristirahat. Kita harus selalu ingat kapan waktunya bekerja, belajar, dan kapan waktunya kita untuk beristirahat.
Banyak orang yang terlalu fokus untuk bekerja dan belajar dengan mengesampingkan waktu istirahatnya. Padahal, dengan istirahat yang cukup, kita bisa lebih produktif dan mampu memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, sehingga pekerjaan dan belajar akan menjadi lebih teratur dan terstruktur. Perlu kita ingat juga, tidur merupakan salah satu mekanisme untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Karena saat tidur, sistem kekebalan tubuh akan mengeluarkan senyawa yang disebut sitokin. Senyawa ini memiliki efek perlindungan pada sistem kekebalan tubuh dengan membantu melawan peradangan dan infeksi. Sehingga orang dengan tidur yang kurang cukup akan lebih mudah sakit. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.